Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, kali ini saya akan mengupdate rute jalan ya, dari pertigaan derajat sana sampai ke ini Semlaran atau Sukodadi ya. Ini saya masih di pertigaan derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lurus ke Gresik, Sunan Derajat ke kanan. Jadi kita ke kanan ya, teman-teman. Ini dari arah Tuban kalau lurus terus ke Gresik ya. Jadi kita belok kanan. Nah, kita belok kanan ke sini, kita lurus saja, teman-teman. Nanti sampai mentok pertigaan ini Semlaran atau Sukodadi ya. Kalau orang daerah saya gampangnya seringnya nyebutnya Sukodadi, tapi ternyata di sana lebih dikenal Semlaran karena ada pos Semlaran ya, pertigaan Semlaran. Nah, kita lurus saja ke selatan ya, teman-teman. Nah, ini masih di kawasan atau area Sunan Derajat, yang dimana di sini ada pondok pesantren Sunan Derajat juga ada, wisata religi Sunan Derajat juga ada. Terus banyak di sini gurita bisnisnya dari Sunan Derajat juga banyak ya. Ini rombongan ziarah. Nah, ini biasanya ke Sunan Derajat mungkin. Ini biar bisnya belok dulu, di depan sudah deket kok, nggak usah diselip. Nah kan, belok kanan. Nah, di sini parkirannya ya, di sini sama sana Sunan Derajat. Nah, ini toserba Sunan Derajat ya, itu serba Sunan Derajat, sama ini restoran Sunan Derajat. Nah, ini belok kanan, kita lanjut saja. Ini makam Sunan Derajat 100 meter. Kita lurus saja, teman-teman, melewati kawasan wisata religi Sunan Derajat. Kita lurus saja ke selatan. Jalannya di sini ini ya, cor-coran, tapi sudah mulai retak-retak dan kurang mulus. Kayaknya sudah pernah diaspal, cuman aspalnya sudah lama mungkin ya. Nanti tujuan saya mungkin ke Lamongan ya, teman-teman, ke Lamongan, tapi nanti videonya tak bagi dua. Jadi nanti ke Telon Semlaran juga saya buatkan satu video yang mungkin perkiraan antara kurang lebih 30 menit ya, sini Semlaran. Nanti kalau dari pertigaan Semlaran ke Lamongan saya buatkan sendiri. Yang dari pertigaan mungkin enggak, pertigaan Semlaran ke Lamongan itu enggak terlalu jauh ya, mungkin sekitar 10-an menit, mungkin enggak sampai kayaknya. Kita lurus saja. Nah, ini adalah salah satu jalur yang menghubungkan Lamongan Utara dan Selatan ya, teman-teman. Ini salah satu yang menghubungkan, dan jalur ini yang semestinya dirawat ya, karena jalannya termasuk lebar,
dan sangat recommended untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bis yang mau wisata ke WPL maupun Mazola. Itu sangat recommended lewat sini. Untuk lewat di Pucuk, karena ada satu jalur yang menghubungkan lagi, itu di jalur Pucuk ke Blimbing ya, pasar Blimbing situ, itu juga bisa, namun tapi jalannya enggak segede ini teman-teman. Di sana juga jalannya sering kurang bagus karena memang kebanyakan jalannya itu diapit persawahan, jadi jalannya itu sering rusak ya teman-teman, karena kontur tanahnya cenderung lembek dan bergerak mungkin ya, jadi aspalnya gampang rusak, atau memang aspalnya yang kelasnya jelek atau gimana, saya kurang tahu. Yang pasti jalan sana kurang recommended untuk kendaraan-kendaraan besar. Nah, lewat sini lebih dekat juga ke WPL sebenarnya. Sepedaan anu wengah lambat. Ya apa sih RP. Nah, kita lanjut teman-teman. Ini jalannya bagus ya, ini kayaknya baru ya, kurang dari setahun kayaknya. Jalannya bagus, nggak tahu ini sampai ujung sana apa enggak, saya kurang tahu ya. Tapi untuk sampai ke daerah Petiyin kalau nggak salah, itu bagus teman-teman, karena kemarin sempat ke Malindo ya, nanti saya tunjukkan pertigaannya. Nah, itu sampai ke pertigaan arah ke Malindo, kolam renang yang lagi viral karena progresnya sangat luar biasa. Itu jalannya seperti ini terus teman-teman, bagus, jadi sangat recommended untuk lewat sini kalau ke Malindo ya. Nggak tahu saya kalau sampai ke selatannya, nanti kita cek ya. Ini cuacanya redup lagi karena memang akhir-akhir ini cuacanya kurang stabil ya, kadang mendung agak gelap, kadang gerimis, kadang hujan, kadang cerah. Nah, di sini bagus sekali. Ini daerah mana sih? Kok yang diperbaiki jalan cuman daerah sini aja gitu teman-teman. Ya semoga sampai ke ujung sana ya. Oh, di sini masuk Dagan, masuk Kecamatan Solokuro ya, Desa Dagan. Nah, ini cuacanya kembali cerah. Kalau cerah bagus teman-teman, karena kamera saya ini nggak mendukung kalau yang cahayanya minim-minim. Kalau low light sedikit sudah ini gambarnya agak kuning gitu teman-teman, atau malah ke ini cenderung ke ungu, kuning ungu. Maklum kameranya ya beginilah teman-teman, kameranya masih standar kamera, sekedar apa adanya. Tapi alhamdulillah yang penting bisa memberikan informasi sedikit, walaupun itu tadi nggak ditunjang dengan kualitas videonya ya, tapi insya Allah masih ini ya, informasi masih terlihat lah untuk kondisi jalan, masih terlihat kayak, tapi biasanya kayak plat nomor agak jauh kayak gini itu sudah nggak terbaca biasanya. Nah,
Nah, ini jalannya bagus terus teman-teman, recommended sekali ya. Ini kok ada plat kuning, emang di sini ada angkot ya? Coba teman-teman yang rumahnya daerah sini coba komen, emang ada angkot di sini? Ada plat kuning sih. Saya tak selipnya dulu lah, biar gak ini terus. Ini malah jalannya menyempit. Nah, ini agak menyempit kalau di daerah sini teman-teman. Nah, jalannya masih bagus ya, untuk kecepatan 50-60 masih enak ini ya, bisa lebih juga bisa, cuman hati-hati aja teman-teman, nggak usah terlalu kenceng-kenceng karena lebih baik hati-hati aja. Yang penting selamat, perjalanan lancar gitu aja, daripada cepet-cepet nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena memang meskipun kita hati-hati, kalau orang lain nggak hati-hati sama aja teman-teman. Balio-balio caleg berjejeran di mana-mana ya, emang wayai sih, waktunya ya, masanya. Jadi ya wajar. Nah, jalannya kayak gini teman-teman, bagus kan? Nah, ini masih recommended, cuman kemarin sempat pas waktu kemarin itu ya, di daerah sini sempat dijadikan ajang balap liar. Yang disayangkan itu teman-teman, kalau jalan sudah bagus itu dibuat kayak balapan dan sebagainya gitu kan, eman sekali ya, nanti merugikan nggak cuman dia aja, kalau nanti dia kenapa-napa kan yang rugi dia juga. Terus nanti kalau mengakibatkan orang lain celaka kan ya, pastinya ada apa ya, kayak dari pihak polisi mengadakan patroli gitu teman-teman, atau sebelumnya harus ada laporan dulu biar pak polisinya tahu. Biasanya kalau nggak ada laporan ya mereka nggak bakal ini jalan atau melakukan patroli. Nah, sampai di sini jalannya masih bagus teman-teman. Nah, ini truknya udah nengah-nengah tapi kok gak nyelip. Ini kebetulan pas siang teman-teman, jadi agak panas ya, tapi yang penting cerah. Kalau nggak cerah itu yang susah kamera saya. Nah, ini sudah mulai jalan biasa, artinya jalan lama ya. Tapi masih bagus jalannya. Nah, ini pertigaan ini teman-teman, jadi
kalau kalian mau ke Malindo, lihat ini ya, Sukodadi. Ke kiri itu ke arah Dukun atau Gresik. Nah ini mungkin dari Malindo ya. Nah ini teman-teman, kiri ini ya, ke kiri ke Malindo. Nah kita lurus saja karena kita mau ke Lamongan, terutama ke pertigaan Semelaran. Ini anginnya kenceng gara-gara ini ya, biasanya mestinya angin nggak sekenceng ini karena mungkin helm saya ini kan busanya saya ambil teman-teman, kanan kiri, soalnya kalau nggak diambil ini saya sesek teman-teman, sesek. Helmnya terlalu kekecilan, jadi neken banget. Kalau dipaksa dipakai itu pipi saya itu keteken banget, sampai ngomong tuh nggak bisa. Jadi kayak gimana ya, pipi sampean diteken mau ngomong kan nggak enak kabeh. Jadi nggak enak ya, nggak nyaman. Jadi saya cabut aja busanya kanan kiri, tapi efeknya itu angin masuk teman-teman, angin nggak kedap lagi. Kalau busanya nggak diambil kan kedap banget suaranya, nggak ada suara angin. Ini daerah Sawo itu pernah ke sana sekali saya, masuk ke desa apa dusun sih Sawo itu, kayaknya masuk Gresik tapi kanan jalan. Dulu pernah ke sana waktu masih kerja di koperasi dulu, ke sana desa Sawo dulu kalau nggak salah itu pas nagih apa pas ini ya, cari nasabah. Cari nasabah kayaknya dulu. Ya salah, meniti karir. Apapun selagi masih muda, kalau kalian masih muda teman-teman, kerja apapun kerjakan aja, dapat kerjaan apapun diterima aja, buat pengalaman. Saya dulu juga gitu, cuman kelamaan saya di koperasinya, dan terus ya akhirnya kembali usaha sendiri. Bulangan Puskesmas Karanggeneng, masih lurus. Aduh, nah ini masuk apa ini, Dukun, sebelah kiri Dukun ya, masuk Dukun. Ini jembatan, biasanya sih tahunya sih ini jembatan Karanggeneng, nggak tahu sih sebenarnya jembatan mana. Sebenarnya ada satu akses lagi teman-teman, dari utara ke selatan atau ke Lamongan ya, yaitu tapi bedanya utaranya masuk Gresik, bukan Lamongan ke Lamongan ya. Kalau ini kan
ke selatan ya tembusnya ke Lamongan, maksudnya kabupaten, masih satu kabupaten Lamongan. Ke utara juga Lamongan. Kalau yang satunya di selatan masih Lamongan, ke utaranya tembus daerah Dukun ya, daerah Dukun atau masuk Kecamatan Sedayu mungkin ya, daerah Golokan situ, pertigaan Golokan ya. Wah, sini jalannya sudah kurang bagus. Udah berapa tahun ini perbaikan dulu. Zaman saya masih sering ke Lamongan. Ini sempat bagus ya, namanya juga jalan dulu ya, pernah di aspal bagus. Tapi lama nggak di apa ya, nggak diperhatikan ya teman-teman. Jadi bolong-bolong, lubang-lubang, bergelombang, kayak bang-bang. Mobil sehat Karanggeneng. Kok tadi di sebelah kanan ada jualan pudak ya, enak pura ya. Saya itu paling seneng teman-teman aslinya sama pudak, tapi yang original ya. Tapi kadang ya paling suka sih di Bumuzana situ ya, atau di sekitar situlah ada, pokoknya rata-rata di situ enak. Tapi yang original saya nggak suka yang saku atau rasa-rasa yang lain, nggak suka yang putih original itu enak. Saya paling suka pudak kalau di Gresik ini. Meskipun itu juga enak, apa nasi kerawu juga suka saya. Di Kali Tengah, kalau ke ini ke kiri sini, ini Kali Tengah teman-teman. Kita lurus aja karena tujuan kita ke pertigaan ini Semelaran. Ini tadi sudah melewati Pucangro apa belum ya? Kayaknya belum deh, masih lama ya. Wah, biasanya itu 30 menit lebih teman-teman. Apalagi kalau nyantai bisa nyampe 40 menit mungkin ya. Pokoknya akses warga Lamongan Pantura itu lebih dekat ke Tuban. Ke Tuban itu 20 sampai 25 menit kalau nggak macet, lancar ya. Kecepatan ya sekitar 50-60 itu sudah setengah jam mungkin sudah nyampe sana. Kalau ke Lamongan tuh lebih teman-teman, hampir 45 menitan lah, bisa lebih, karena kalau di Tetal sini dari utara dari utara ke selatan tuh rata-rata 30 sampai 40 menit. Nah, itu anggap aja paling lama 40 lah. 40, terus ke timurnya itu masih sekitar berapa menit ya? 10 sampai 15, tapi nggak sampai 15, 10 menit lah. 50 menit teman-teman. Jadi hampir 1 jam untuk ke Lamongan. Sedangkan kalau ke Tuban 25 menit sudah nyampe. Terus aksesnya juga 24 jam lebih aman ke Tuban. Kalau ke Lamongan kan banyak jalan-jalan yang nggak ada penerangannya teman-teman. Terus jalannya itu cenderung sepi, terus kurang bagus juga. Kalau Tuban kan jalannya besar, bagus, rame terus 24 jam, aman. Kalau sini kan, nah sini aja nggak ada penerangan jalan nih, nggak ada penerangan jalan kanan kiri.
Nah, daerah sini kalau malam kan mestinya gelap, apalagi pas di hutannya. Tapi aman sih, saya juga pernah beberapa kali pulang dari Lamonganku di atas jam 8 ya, pernah ya, masih di atas jam 8. Tapi kalau di daerah Pucuk pernah teman-teman, di atas jam 12 malam pernah, itu malah lebih serem. Lebih seremnya kenapa? Karena di hutan itu nggak ada satu cahaya pun kecuali cahaya dari lampu motor saya. Nah, saya aslinya nggak kepikiran ada begal teman-teman. Yang saya pikirkan tuh cuman apa ya, mistis malahan, apa ini horor lah. Jadi pas lewat situ itu karena dulu ada yang minta tolong lah. Jadi nganterin barang itu tengah malam teman-teman, tengah malam. Jadi spion itu saya balik, saya nggak mau lihat spion karena takutnya spion kan menghadap ke belakang ya. Kadang tuh mungkin karena saya terlalu sering nonton film horor ya, jadi kadang takut spion tuh ada yang noleh. Gitu, ada yang menyapa lewat spion atau awe. Jadi saya takut teman-teman, spion tuh saya balik ke bawah biar saya nggak usah lihat spion, terus tancap gas aja, wes bismillah gitu aja. Pernah ya, nggak ada apa-apa. Kalau begal insya Allah aman, nggak pernah ada pemberitaan ya ada begal-begal gitu, nggak pernah. Cuman saya takutnya dari segi mistisnya, horornya itu. Ini baru mau nyampe Pucangro, waduh, lama juga ya. Ini mungkin sudah setengah jam mungkin ya. Ini ada apa ini? Oh, besar bagus ya, kayak pondok, sekolah pondok kayaknya. Ini bentar lagi sudah nyampe Pucangro. Kalau nggak salah mulai sini perbaikan dari jalan Pucangro dulu ya. Nah, sampai sini juga ini cocorannya juga baru, jadi bagus ya. Tapi nggak tahu masalah banjirnya. Dulu sini sering banget banjir, yang bikin rusak jalan itu banjir, aspal. Nggak tahu sekarang masih banjir apa enggak, karena dulu kalau nggak salah itu kali sama jalan itu apa, pinggir kalinya ya, bukan kali airnya, tapi maksudnya bibir kalinya itu sama airnya sering banget meluap, sering banget penuh, apalagi kalau hujan. Jadinya antara kali sama jalan ini enggak apa, ini hampir sama. Kalau udah kalinya penuh jadi rawan banjir sini. Nggak tahu sekarang seperti apa, kurang tahu ya. Ini juga dulunya rusak banget teman-teman, ini sudah bagus.
good job pemerintah. Cuman sayangnya nggak cuma di sini sih, banyak titik-titik nunggu parah dulu baru dikerjakan. Kalau nggak salah di medsos itu ada yang bilang di daerah mana ya, lupa aku, daerah mana, ke arah Sugio mungkin ya, pokoknya ke arah Waduk Gondang juga itu. Di daerah situ katanya banyak jalan yang parah ya, itu mungkin apa, jalan antar desa ya. Kalau ini kan jalan penting banget, jalan ini itu, soalnya akses Lamongan Utara ke selatan itu penting, karena di utara banyak, misalkan ada di utara ada WPL, ada Maharani, terus ada ini juga, apa ini, ada pelabuhan. Waduh, kena percikan aspal, apa, kerikil. Ini kemarin lubang. Kalau nambal apa ini, cuman yang bolong-bolong tok ini ya, susah. Ini banyak sekali yang mungkin nanti mau ditambal ya, yang sudah di apa, kasih tanda putih-putih. Ini jalannya juga nggak nyambung ya. Kalau umpama yang di situ di apa itu cor sekalian, nah, nyambung malah jos sih. Ini putus yang di tengahnya itu tadi, banyak ini yang lubang, yang rusak juga. Ini termasuk sepi ya jalannya, karena siang ya, mungkin nggak tahu. Langitnya bagus sih, nggak tahu kerekam di kamera seperti apa ya. Langitnya bagus, cerah. Awannya berbentuk gitu teman-teman. Itu motor apa ya? Bentuknya Vespa. Lalu lintasnya cenderung sepi ya.
nanti tak lihat kondisi Stadion Surajaya ya, katanya sudah mau sudah proses renovasi. Nanti kita coba lihat ke sana. Ini jalannya juga parah daerah sini, ya di aspal yang mulus gitu loh. Pak De Nah, ternyata sudah dekat teman-teman. Nah, ini ya. Demikian teman-teman perjalanan saya di jalur Sunan Derajat ke ini Semelaran. Nah, itu Lamongan Gresik ke kiri, Bapak Tuban Bojonegoro ke kanan. Nah, demikian teman-teman perjalanan saya dari pertigaan Derajat sampai pertigaan Semelaran atau daerah Sukotadi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.